Selama 175 tahun, 30.000 artefak Jawa terpendam di Belanda. Tapi hanya dalam satu pertemuan bersejarah, Presiden Prabowo Subianto berhasil membuat Raja Willem Alexander menyepakati pengembalian. Selama puluhan tahun, para sejarawan dan diplomat Indonesia berjuang keras menuntut pengembalian artefak yang dirampas sejak masa penjajahan. Bukan sekadar diplomasi ekonomi atau pertahanan, tapi juga misi budaya, membawa pulang pusaka bangsa yang lama dirampas. Lebih dari 30.000 artefak berharga, dari keris kerajaan sampai mahkota peninggalan Nusantara, resmi kembali ke tanah air berkat langkah berani Presiden Prabowo Subianto. Saya Uya Buya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Islam. Saya Sepol. Saya kan orang tua. Saya penderita. Saya aslinya 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Kurniasari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemulangan artefak sebagai simbol kebangkitan peradaban Nusantara. Setelah berabad-abad berada di negeri orang, lebih dari 30.000 artefak peninggalan leluhur akhirnya kembali ke Indonesia. Pemulangan ini bukan sekedar diplomasi budaya, melainkan simbol kebangkitan martabat bangsa yang telah lama terpendam di bawah bayang-bayang kolonialisme. Kisah ini menandai babak baru, bahwa Indonesia yang berani menuntut keadilan sejarah dengan bermartabat. Jejak kolonial dan luka sejarah. Pada masa penjajahan, Belanda membawa ribuan artefak dari Nusantara, mulai dari arca, naskah kuno, hingga pusaka kerajaan. Benda-benda itu disimpan di Museum Eropa, dianggap sebagai koleksi ilmiah, padahal merupakan hasil dari perampasan. Namun, luka sejarah ini menjadi sumber dari kekuatan untuk bangkit dan menuntut keadilan. Perubahan paradigma dan kesadaran bangsa. Bangsa Indonesia kini memandang dirinya dengan cara yang berbeda. Jika dahulu kita merasa kecil di hadapan dunia barat, kini kita memahami bahwa nilai budaya Nusantara adalah sumber kebesaran. Pemulangan artefak ini menjadi simbol bahwa Indonesia tidak lagi inferior dan memiliki hak penuh atas sejarahnya sendiri. Diplomasi budaya adalah jalan yang berdaulat. Keberhasilan pemulangan artefak tidak terjadi dalam semalam. Melalui diplomasi budaya yang gigih dan beretika, pemerintah Indonesia berhasil membuka dialog dengan Belanda. Pendekatan yang santun namun tegas menunjukkan bahwa kekuatan bangsa tidak selalu datang dari kekerasan, tetapi dari keberanian moral, pengetahuan, dan kesabaran. Dunia menyambut langkah Indonesia dengan rasa hormat. Negara-negara lain melihat bagaimana mantan jajahan mampu berdiri sejajar dengan bekas penjajahnya tanpa rasa dendam. Media internasional menuliskan bahwa Indonesia telah membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk memperjuangkan keadilan budaya. Kebangkitan moral. Pemulangan artefak bukan hanya kemenangan diplomatik, tapi juga kebangkitan moral bangsa. Indonesia belajar menghadapi masa lalu dengan kepala tegak, tanpa dendam, tanpa melupakan sejarah. Ini adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekuasaan, melainkan dari keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Dunia kini melihat Indonesia sebagai bangsa yang berjiwa besar dan beretika dalam menuntut keadilan sejarah. Identitas bangsa. Lebih dari sekedar benda, artefak yang kembali menjadi penanda bahwa identitas nasional Indonesia itu ada. Ia mengingatkan bahwa peradaban Nusantara pernah berdiri sejajar dengan peradaban besar di dunia. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang menjadi korban dari sejarah, melainkan mewarisi kebijaksanaan leluhur yang berakar kuat. Dengan mengenali akar budaya, kita menemukan jati diri bangsa yang sesungguhnya, merdeka secara batin dan budaya. Makna, dampak, hingga tanggung jawab untuk generasi muda. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan menghargai akar budayanya. Dari warisan leluhur, kita belajar tentang keberanian, kreativitas, dan kebijaksanaan. Dengan mengenal sejarah, anak muda Indonesia tumbuh dengan identitas yang kuat di tengah arus globalisasi. Kepulangan artefak membawa tanggung jawab besar bagi bangsa,
Pemerintah dan masyarakat harus memastikan warisan ini dirawat, dipelajari, dan dimanfaatkan untuk pendidikan. Pelestarian bukan berarti mengurung masa lalu, tetapi menghidupkan dalam kesadaran kolektif, dan kita bukan hanya penerima warisan, tetapi juga penjaga ingatan bangsa. Kesimpulannya adalah, pemulangan artefak dari Belanda bukan sekedar kisah diplomasi, melainkan tonggak sejarah dari kebangkitan Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya babak panjang ketidakadilan kolonial dan lahirnya kesadaran baru akan jati diri bangsa. Ketika pusaka leluhur kembali, martabat bangsa pun pulih. Indonesia kini berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, berbudaya, dan bermartabat, bukan hanya mewarisi sejarah, tetapi menulis sejarahnya sendiri. Presentasi yang bisa saya paparkan, sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa kalimat. Yang pertama, ketika pusaka leluhur kembali, bukan hanya artefak yang pulang, tetapi juga martabat, kebanggaan, dan jati diri bangsa. Mari kita jaga warisan ini, karena dari sejarah, kita belajar menjadi bangsa yang besar dan bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tanpa obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Menyala Queen!